Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi IPPD di channel YouTube ini. Untuk hari ini saya akan melanjutkan materi kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga dimudahkan dan semoga dilancarkan untuk pelajaran kita hari ini dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Ya baik, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Materi tentang penyakit yang ada pada sistem kardiovaskuler atau penyakit yang ada pada sistem jantung dan pembuluh darah. Itu yang dimaksud dengan kardiovaskuler ya. Jadi kalau kalian dengar istilah kardiovaskuler, itu adalah jantung dan pembuluh darah. Itu yang dimaksud dengan kardiovaskuler. Oke, untuk penyakitnya yang akan saya terangkan itu ada 3 untuk awal. Pengenalan tentang penyakit pada jantung, biarpun ada banyak penyakit yang ada pada jantung maupun pembuluh darah. Nanti saya akan bagi berdasarkan 2 ini, penyakit pada jantung, dan yang terakhir nanti adalah penyakit pada pembuluh darah. Untuk penyakit pada jantung, yang pertama yang paling umum adalah 3 ini. Gagal jantung atau heart failure kita sebut, atau CHF biasanya, cardiac heart failure namanya. Atau cardiac arrest juga biasa disebut seperti itu. Dan yang selanjutnya itu aritmia atau irama jantung yang tidak beraturan. Dan yang terakhir itu adalah penyakit jantung koroner, penyakit jantung yang paling sering dialami oleh lansia. Ini adalah anatomi dari jantung itu sendiri. Silahkan kalian hafalkan, ini yang paling umum anatominya. Anatomi jantung silahkan hafal. Superior aorta ini yang harus kalian hafalkan, terutama di bagian katup-katupnya dan bilik-biliknya. Silakan dihafalkan. Oke, kita mulai pada penyakit yang pertama. Penyakit gagal jantung. Apa sih yang dimaksud dengan gagal jantung? Besok ketika kalian di rumah sakit, gagal jantung ini jarang disebutkan, tetapi biasanya nama medisnya. Untuk nama medisnya itu adalah heart failure atau CHF biasanya singkatannya. Dokter biasanya menulis CHF, cardiac heart failure namanya. Jadi kalau kalian baca atau temukan istilah heart failure itu biasanya gagal jantung. Apa sih yang dimaksud dengan gagal jantung? Yang dimaksud dengan gagal jantung itu adalah berhentinya jantung memompa darah ke seluruh tubuh, atau itu yang paling parah, atau yang paling ringan itu adalah kegagalan jantung dalam memompakan darah yang maksimal di seluruh tubuh untuk kebutuhan metabolisme organ-organ yang lain. Itu gagal jantung. Jadi yang dimaksud dengan gagal jantung itu adalah ketika jantung itu memompa darah harusnya sampai mencukupi kebutuhan seluruh organ, tetapi pada serangan gagal jantung, pada masalah gagal jantung itu tidak terjadi. Darah yang dipompakan itu biasanya yang paling ringan itu hanya sedikit. Contoh paling ringan, harusnya jantung itu memompakan, ini hanya contoh saja ya, harusnya jantung itu memompakan di seluruh tubuh itu adalah 1 liter atau 1000 cc, tetapi yang dipompakan itu kurang dari itu, hanya 100 saja biasanya, sedikit kan. Nah itu adalah gagal jantung. Ketika terjadi seperti itu, organ-organ yang lain akan mengalami kerusakan. Atau yang paling parah, jantung itu malah tidak mampu melakukan aktivitas memompa. Nah, ini yang paling parah, atau berhenti berdetak. Nah, itu yang kalian sering dengar, itu gagal jantung. Biasanya itu yang disebut sebagai gagal jantung. Penyebab terjadinya gagal jantung itu biasanya sebelum terjadi gagal jantung itu terjadinya serangan jantung. Nah ini berbeda. Untuk serangan jantung itu sendiri atau kita biasa sebut sebagai cardiac attack. Cardiac attack atau kekuatan jantung itu yang dimaksud dengan serangan jantung itu adalah jantungnya mampu melakukan pompa, tetapi aliran darah yang masuk ke jantung itu kurang atau hampir tidak ada.
itu serangan jantung. Jadi yang dimaksud dengan serangan jantung itu adalah darah yang ada di dalam jantung itu benar-benar berkurang, tidak ada. Ketika terjadi seperti itu, jantung tidak ada yang dipompa, otomatis terjadilah gagal jantung namanya. Makanya penyebab terjadinya gagal jantung itu biasanya diiringi dengan serangan jantung itu sendiri. Kok bisa terjadi serangan jantung? Serangan jantung biasanya diakibatkan dari pembuluh darah yang ada di jantung itu terhenti. Jadi aliran darah yang menuju ke jantung itu malah terhambat. Ada penumpukan biasanya di sana. Nah, itu penumpukan lemak atau biasa kita sebut sebagai aterosklerosis namanya, penumpukan lemak, endapan lemak biasanya. Yang terus menerus hingga pembuluh darah itu menutup yang ke arah jantung. Itu yang disebut sebagai serangan jantung. Jadi kalau gagal jantung itu biasanya diiringi dengan yang pertama itu adalah serangan jantung terlebih dahulu. Jantungnya mampu memompa, tetapi ketika aliran darah yang ke jantung tidak ada, kosong, jantung tidak, yang untuk dipompakan ke seluruh tubuh kan tidak ada, sehingga mengakibatkan gagal jantung, tidak ada aliran darah yang dipompa. Atau serangan jantung itu tidak ada, juga bisa juga terjadi gagal jantung. Tekanan darah tinggi ini juga bisa mengakibatkan gagal jantung. Kenapa bisa tekanan darah tinggi? Biasanya tekanan darah tinggi ini terjadi, kenapa bisa mengakibatkan gagal jantung? Karena tekanan darah itu biasanya, kenapa tekanan darahnya tinggi itu akibat dari adanya sumbatan biasanya. Kalau kalian baca tentang hipertensi itu adalah biasanya ada sumbatan. Jantung yang harusnya memompa iramanya teratur, tetapi pada tekanan darah itu malah dipompa keras karena alirannya terhenti, ditutup. Dia maksa untuk dimasukkan. Nah, ini yang mengakibatkan gagal jantung biasanya. Atau adanya problem pada katup-katup jantung. Biasanya yang ini. Pulmonar biasanya paling sering terjadi di bagian pulmonar maupun trikuspidal. Katup-katup jantung. Ini penyebab serangan gagal jantung atau heart failure, serangan heart failure atau cardiac arrest. Penyebabnya biasanya masalahnya ada di bagian ini, katupnya yang dua ini biasanya, pulmonar maupun trikuspidal biasanya. Aortik juga bisa sebenarnya, tapi agak sedikit jarang. Biasanya paling sering itu adalah di bagian sini. Makanya untuk orang-orang yang mengalami gagal jantung itu pasti dipasang ring. Ringnya itu biasanya masuknya lewat sini dia, sampai keluar. Atau enggak di bagian belakang sini. Itu gagal jantung. Penyebabnya. Untuk gejala khasnya yang paling umum, yang paling sering dialami oleh pasien dengan gagal jantung itu adalah yang ini. Gejala yang muncul yang pertama itu adalah dengan keluhan sesak nafas. Tapi yang pertama kali itu adalah nyeri dada biasanya nanti, atau biasa kita sebut sebagai angina pectoris. Nyeri dada. Ini keluhan paling umum yang dialami oleh pasien dengan masalah di jantung, terutama gagal jantung maupun serangan jantung. Biasanya gejalanya itu adalah nyeri dada. Ini nyeri dada, bukan nyeri hanya di ulu hati saja, tetapi hanya nyeri di dada. Nyeri tusuk, nyeri tekan, nyeri tumpul, itu adalah nyeri dada biasanya. Biasa kita sebut sebagai angina pectoris biasanya. Habis itu dilanjut dengan biasanya nanti diikuti oleh sesak nafas. Ketika udah nyeri dada muncul, terus ada sesak nafasnya, mudah lelah, apalagi langsung berkeringat dingin padahal tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, ini beresiko, ini bahaya ini. Ini biasanya gejala khas dari gagal jantung. Paling sering dialami oleh pasien. Jika terjadi seperti itu, lebih baik langsung ke rumah sakit saja untuk lakukan pemeriksaan. Banyak walaupun tidak beraktivitas berat, atau biasa disebut untuk yang berkeringat tiba-tiba tanpa ada aktivitas apapun, padahal nggak olahraga ataupun
aktivitas berkeringat itu namanya diaporesis namanya. Terus bisa juga gejalanya muncul itu adalah terbangun pada malam hari akibat sesak nafas atau biasa kita sebut paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND namanya. PND kita sebutnya. Ini adalah gejala khasnya. Ada juga biasanya yang muncul itu bengkak di daerah kaki. Ini biasanya pada ibu hamil. Biasanya muncul bengkak di daerah kaki. Pada mbah-mbah juga muncul, tetapi jarang. Nah, kalau untuk bengkak di daerah kaki ini biasanya ketika ada gagal jantungnya ini sering terjadi gagal jantung tiba-tiba. Biasanya ini bengkak di daerah kaki akan muncul, ada masalah di pembuluh darah di bawah biasanya. Ketidaknyamanan di perut atas bagian kanan, ini tidak nyaman. Tidak nyamannya seperti apa? Sama seperti orang begah. Biasanya kita sebutnya hampir sama gejalanya, itu seperti orang begah yang tidak mampu bersendawa, numpuk udara di dalam dada, itu yang mengakibatkan sesak terutama di bagian kanan dada. Itu kerasa berat banget untuk melawan aktivitas. Nah, itu biasanya gejala dari gagal jantung itu sendiri. Itu ya untuk gagal jantung. Selanjutnya, untuk penyakit yang selanjutnya itu ada kita sebut sebagai aritmia. Untuk penyakit yang kedua, aritmia itu sebenarnya bukan, bisa disebut penyakit juga bisa disebut tidak, karena aritmia itu biasanya hanya gejala saja. Ini biasanya aritmia ini biasanya disertai dengan penyakit bawaannya, entah itu penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Itu biasanya aritmia. Di rumah sakit biasanya tidak ditulis penyakitnya aritmia, tetapi biasanya penyakit jantung bawaan ini diikuti penyakit jantung bawaannya sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan aritmia? Aritmia itu adalah keadaan di mana irama jantung tidak beraturan, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, atau bisa jadi keduanya. Seperti yang saya terangkan tentang pemeriksaan nadi yang kemarin pertama, pas anamnesa, tentang pemeriksaan penyakit umum. Aritmia itu adalah tidak teratur, ada juga kedua-duanya. Maksudnya kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Ketika kalian lakukan pemeriksaan nadi, terus nadinya pas awal itu lambat, tapi pas pertengahan tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat lagi. Nah, itu juga dimaksud aritmia. Biarpun ketika kalian melakukan pemeriksaan detak jantungnya nilainya normal, itu juga aritmia namanya. Jenis aritmia itu banyak, tetapi yang paling umum itu adalah 5 ini saja. Ada yang disebut bradikardi. Bradikardi itu adalah gejalanya itu adalah detak jantung lambat. Atau ketika kalian lakukan pemeriksaan nadi, contohnya paling sering, paling umum dilakukan pemeriksaan untuk darah jantung untuk menentukan aritmia apa tidak. Ketika kalian lakukan pemeriksaan, terus nadinya, perhitungan normal nadi itu kan 60 sampai 100. Nah, ketika kalian lakukan pemeriksaan terus ternyata di bawah dari 60, nah itu disebut sebagai bradikardi. Apalagi saat cuma 50, nah itu udah bradikardi biasanya, lambat. Ini untuk aritmia bradikardi yang pertama jenisnya. Gejalanya itu perhitungannya seperti itu. Nadinya dihitung kurang dari 60, itu bradikardi namanya. Tapi ada lebih parah daripada bradikardia. Namanya itu adalah blok jantung namanya. Hampir sama seperti bradikardi, jantungnya lambat, detakannya lambat. Tetapi perbedaannya itu ketika bradikardi, biarpun lambat, tetapi detakan jantung itu tetap masih ada, stabil dia. Sedangkan untuk blok jantung itu sendiri itu adalah lambat, tetapi lambatnya itu tiba-tiba nanti berhenti. Ada kalanya detak jantung itu berhenti, hilang, tidak ada detakannya. Kita kalian raba nadinya pas pertengahan lambat, tetapi kok
lama-kelamaan tidak terasa. Nah, itu namanya blok jantung. Ini yang mampu mengakibatkan seseorang itu pingsan. Kenapa seperti itu? Itu menandakan aliran darah yang menuju seluruh tubuh itu kurang. Nah, terutama di bagian otak. Otak itu kan membutuhkan suplai oksigen. Oksigen adanya di pembuluh oksigen itu adanya di darah. Tetapi ketika terhenti atau aliran darahnya itu tidak teratur, terutama kurang, itu yang mengakibatkan seorang itu pingsan. Itu berbahayanya blok jantung seperti itu dia. Itu untuk jenis aritmia yang lambat. Untuk aritmia yang cepat itu disebut takikardi. Apa sih ini maksud dengan takikardi? Takikardi itu adalah kondisi ketika jantung berdenyut cepat secara tidak normal. Cepet banget. Normalnya itu kan 60 sampai 100. Nah, untuk takikardia atau takikardi itu lebih dari 100, biasanya 120. Nah, ini berbahaya ini. Apalagi sampai fibrilasi atrium, getarannya sampai kuat. Ketika ini berbahaya. Untuk takikardi yang ini, untuk takikardi yang paling berbahaya itu adalah dua ini. Detak jantung cepat. Ada namanya fibrilasi atrium dan fibrilasi ventrikel. Dua-duanya sama, tetapi masalahnya itu berbeda. Letak anatominya berbeda. Letak permasalahan anatominya berbeda untuk aritmia yang ini. Yang dimaksud dengan fibrilasi atrium itu adalah kondisi ketika jantung berdetak sangat cepat bahkan pada saat sedang beristirahat. Ini fibrilasi atrium namanya. Contoh kalian tidak melakukan aktivitas, biasanya detak jantung cepat itu pada orang-orang yang melakukan aktivitas berat, contoh olahraga, lari. Itu biasanya detak jantungnya itu harusnya cepat. Nah, pada fibrilasi atrium itu bukan hanya lari. Kita sedang istirahat atau rebahan, tidur, duduk biasa saja, tidak melakukan aktivitas apapun, malah kondisi detak jantungnya itu malah cepat. Nah, itu disebut sebagai fibrilasi atrium namanya. Nah, yang paling parah daripada fibrilasi atau takikardi itu adalah fibrilasi ventrikel. Ini yang paling lumayan parah. Nah, ini untuk aritmianya. Untuk fibrilasi ventrikel itu adalah jenis aritmia yang dapat menyebabkan penderitanya kehilangan kesadaran atau kematian mendadak. Nah, ini adalah gejala dari gagal jantung itu sendiri. Nah, ini cepet banget, lebih dari 120 tiba-tiba langsung berdetak, tidak ada detakannya. Ini fibrilasi ventrikel. Biasanya terjadi perdarahan di dalam. Ini gejala dari fibrilasi ventrikel. Ini jenis dari aritmia itu sendiri ya. Jenis dari aritmia. Silahkan kalian baca-baca artikel-artikel atau jurnal-jurnal tentang aritmia, itu banyak. Biasanya gejala dari penyakit jantung yang lain-lain. Untuk manifestasi klinis dari aritmia, sama sih seperti jenis-jenisnya ini. Untuk tanda dan gejala atau manifestasi klinisnya itu yang pertama rasa berdebar di dada jelas ketika kalian mau melakukan presentasi nya di depan, terus kalian gugup, dada kalian terasa sesak terus berdebar-debar. Nah, itu aritmia, itu udah termasuk sebagai aritmia. Detak jantung lebih cepat daripada normal atau biasa disebut sebagai takikardi. Detak jantung lebih lambat daripada normal atau kita sebut bradikardi. Kelelahan, pusing, sesak nafas, nyeri dada, pingsan. Nah, ini gejala dari aritmia. Manifestasi klinisnya. Untuk penyebab dari aritmia itu sendiri, itu yang paling sering itu adalah yang ini. Di rumah sakit itu yang paling sering mengakibatkan aritmia itu adalah terlalu banyak mengonsumsi kafein maupun nikotin, rokok berat. Ini biasanya yang mengakibatkan paling banyak untuk sekarang. Itu untuk penelitian terbaru, orang-orang dengan aritmia itu adalah orang-orang dengan perokok aktif biasanya. Kedua itu baru ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah. Maksudnya elektrolit itu didapat dari mana? Elektrolit itu dari cairan. Kekurangan cairan biasanya. Itu yang mengakibatkan aritmia.
pengguna narkoba, efek samping obat-obatan. Makanya kalau kalian minum obat itu dilihat ya efek sampingnya. Di sana biasanya ada kata berdebar-debar. Nanti biasanya rasa berdebar di dada biasanya. Nah, itu efek sampingnya, efek samping obat. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Makanya kalau ada riwayat keluarga kalian yang jantung, terus minta dibelikan obat, dilihat efek sampingnya. Kalau ada yang seperti itu biasanya kalian hindari saja, jangan dibelikan. Terlalu banyak mengonsumsi alkohol, gangguan kelenjar tiroid yang ada di leher ya, sleep apnea obstruktif, atau sesak nafas ketika tidur tiba-tiba, diabetes, pasien dengan diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini penyebabnya penyakit jantung koroner, penyakit jantung yang lain, bawaan yang lain. Ini penyebab dari aritmia. Jadi kalau terkena penyakit jantung yang lain-lain biasanya terjadinya muncul aritmia biasanya. Itu ya untuk penyakit aritmia. Selanjutnya besok saya terangkan tentang penyakit jantung koroner, dan terakhir itu adalah penyakit pada pembuluh darah, hipertensi, sklerosis. Untuk varises ini nanti saya tambahkan saja. Ini kemarin saya tambahkan masalah di bagian pembuluh darah. Oke, itu saja untuk hari ini tentang penyakit jantung pertemuan pertama. Besok untuk pertemuan minggu depan dan baru saya selesaikan ya. Untuk hari ini itu saja penyakit yang akan saya terangkan. Jika ada yang ditanyakan silahkan langsung ditanyakan ke saya via WA. Dan untuk absensi silahkan lihat di deskripsi, sudah saya cantumkan di sana untuk penyakit jantung, untuk materi ini, untuk hari ini ya, untuk absensinya silahkan kalian lihat. Itu saja ya dari saya akhiri. Silahkan kalian pelajari terutama anatominya ini. Untuk lebih jelasnya lagi tentang materi ini nanti saya kasih video-video tambahannya juga. Itu ya dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan terlebih dahulu tetap jaga kesehatan, jangan keluar jika tidak ada perlu, selalu gunakan masker, cuci tangan, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga orang-orang yang ada di sekitar kalian. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.